Jadi bulu selendang itu juga dicabutin. Yang gitu. di sendi. Bukan bang, Bukan. yang ini kan sayap nih. Kalau Megan kan ada garis hitamnya tuh. Nah garis hitamnya itu dicabutin. Dibabat. Saya pakai darahan Yakuza Al Capone. Kalau Yakuza lah, CC-nya saya paling pede. Pakai juga Bekasi nggak? saya pernah pakai darahannya Mas Jun. Halo masyarakat Benji, nih di video kedua lagi nih. Ketemu lagi. Nggak tahu beda hari, apa kita ganti baju? Oh iya ganti baju. Lo tebak aja diri dah. Nah tadi kan sambungan video yang pertama, gua sama Bang Dery mau ngebahas tentang Ternak. pembesaran piyik sih. Oke. Lebih ke situ, lebih ke detailnya situ. Karena kan Bang Dery dari tim JR nih, di sini aja udah banyak nih piyikannya. Di Lampung juga lebih banyak lagi katanya. Cuma kita belum sempet aja nih main ke Lampung. Nah, Bang Dery kalau piyik itu, lo ada ini nggak kayak dari pas playernya nih? Kayak misalnya baru ganti jodohan, baru ganti cewekan, telur keberapa bagusnya gitu baru diambil. Kalau biangan ya? Iya. Kalau biangan biasanya emang saya ininya telur ketiga aja, ngambilnya telur ketiga. Tapi kalau misalnya buat player ya tadi saya ngeliat dia burung main bagus apa enggak gitu. Kalau bagus ya saya ambil, kalau enggak ya nggak diambil. Gitu. Berarti baiknya telur ketiga ya. Telur ketiga. Dari pas misalkan pertama dijodohin. Misalkan ya bosen atau emang pengen nyoba di cross sama betina lain, telur ketiga tuh baiknya ya. Iya. Nah setelah itu abis itu bebas tuh, abis ketiga. Bebas, abis itu bebas. Mau terus-terusan diambil. Ada yang ngambilnya ganjil-ganjil doang, ada yang ngambilnya genap gitu. Nah apa namanya, kalau misalnya saya mah ya telur ketiga itu pikiran saya udah bener-bener murni inian dia gitu. Ya udah, habis itu selanjutnya diambil nggak apa-apa kayak gitu. Kalau ganjil-ganjil tuh ngaruhnya apa sih? Nggak ngerti, sunah rasul aja kali. Hah? Kan gitu. Kirain ngikutin pemerintah ganjil genap. Iya, kalau ganjil kan sunah rasul kan yang ganjil-ganjil. Kita juga nggak tahu. Berarti sama Bang Dery mah nyantai aja ya. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada acuan khusus gitu ya. Emang kalau misalnya di burung dara ya, mau itu tomprang mau ini, ada sugesti pemain masing-masing gitu kan. Nah sebenarnya itu bukan yang harus diperdebatkan sebenarnya. Jadi kita bisa menghargai dia bisa menghargai kita gitu. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama misalnya tomprang nih, saya taruh burung, saya nanya, Bang, burung ini kalau lagi main boleh nggak diambil anaknya gitu. Oh kalau saya enggak bos, ini. Nah kita ikutin, tinggal gitu aja. Maksudnya ya kayak apa sih, mitos-mitos yang di perburungan ini beda-beda gitu. Jadi kita bisa menyikapinya aja gitu. Ya pasti orang itu juga ngomong karena pengalamannya dia ya. Iya, Kan benar. beda, Dia kan? punya pengalaman sendiri, kita punya pengalaman. Mungkin kan beda daerah, beda cuaca. Ya kan kita nggak bisa nyamaratain ya. Iya. Nah setelah itu kan piyik netes nih, dibiarin loloh dulu sama si babuannya atau si pasangannya itu ya. Nah habis itu disepet ya biasanya. Iya. Berapa baiknya tuh? Di umur berapa? Biasanya kalau saya tuh dilolohin itu sampai keluar bulu aja sama dia. Di keluar bulu. Kalau misalnya emang kita lagi push dia buat ini ya, ternak nggak ada babuan, kita pindahin, kita keluarin, kita lolohin. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak nge-push dia buat ternak, maksudnya darahnya dia tuh lagi nggak kita nggak kita mau ambil banget gitu, nggak apa-apa, nyampe terbang. Tapi kalau misalnya udah lagi kita push, ya udah kita pisahin biar cepet nelor lagi gitu, paling gitu. Nah nggak bisa napas sih begini gua. Nggak apa-apa bukan? Iya. Komposisi si pakannya yang di sepetan itu biasanya apa aja isinya?
Sepetan saya biasanya pakai pur 512 ya, 512. Terus kalsium yang butir-butiran itu kita hancurin, kita masukin. Sama kadang-kadang kalau bisa lagi istilahnya lagi pengen gitu ya, masukin ini saya pakai susu protein. Iya, itu doang. Jadi kalau 512 doang kan juga kayaknya kurang ini ya, jadi saya kasih gitu aja udah. Protein tuh ada merek-merek tertentu atau gimana? Saya pakai susu fitness aja udah paling gampang. Dia kan kalau burung kan masih kecil kan, dia butuh buat tulang sama buat otot. Protein kan makanan otot. Terus kalau kalsium ya buat tulang. Udah gitu aja. Nah itu baiknya sampai umur berapa? Baiknya sampai dia dilatih, protein harusnya kena terus, proteinnya bagus. Cuman kalau saya ya udah bisa makan sendiri, ya udah biarin. Udah cukup lah bantuannya gitu ya. Kalau yang baiknya ya protein itu, apalagi di masa dia latihan tuh ikan, itu harus kena. Jadi ototnya bagus. Jatuhnya itu apa ya? Namanya suplemen. Ya, suplemen. Tapi bener. Yang bukan campuran macam-macam, emang udah susu protein aja gitu. Iya, susu protein aja udah paling enak. Nah itu ada ini nggak sih? Ada pantangan tertentu nggak, misalkan sampai di umur berapa, atau kan tadi bilang bagusnya tuh sampai segini, sampai umur segini. Di apanya tuh? Di piikannya, sepetannya. Oh, kalau bagusnya itu paling, kalau saya biasanya sampai dia bisa makan sendiri aja. Dia udah bisa makan sendiri udah nggak di. Paling kalau misalnya kita pegang telinya agak kosong, kita tambahin gitu aja. Saya pernah lihat juga tuh dimasukin kunyit gitu-gitu, bagus nggak sih? Bagus sih bang sebenarnya. Jadi herbal lah jatuhnya ya namanya ini buat kesehatan burung bagus juga. Pakai kunyit, jahe, lengkuas, tepung terigu, telur, kan enak tuh jadinya. Jadi buat makan. Mau jadi ini martabak. Iya. Tapi emang bagus emang. Maksudnya bahkan sampai player aja Kak, ada teman saya di Lampung yang setiap habis makan jagung dikasih kunyit segede-gede jagung masukin. Itu buat imunnya juga bagus. Daya tahan tubuhnya. Kayak gitu. Nah, kalau dari masa disepet sampai bisa makan sendiri kan kita nggak tahu tuh, ada aja. Mungkin yang teman-teman keluhannya ada yang kena kutil atau kena apa, ada sakit gitu. Biasanya apa aja sih kalau lagi masa tumbuh kayak gitu? Biasanya ya itu patekan ya istilahnya. Patekan. Kalau patekan itu, kalau saya kayaknya ya, yang sepengalaman saya gitu, itu kita masih makan pur nih. Nah, terus habis ngasih makan pur, ya sisa-sisanya itulah, atau enggak kena nyamuk. Kayak begitu sih. Tapi saya pernah ngeliat teman saya di dekat rumah saya di Jakarta, dia dimasukin ini bang, ngobatinnya buntut cicak. Tapi emang cepet keringnya. Itu saya ngeliat bener gitu, maksudnya saya ngeliat dia masukin buntut cicaknya, nggak berapa lama patekannya kering. Nah itu emang itu masing-masing ini lagi kepercayaannya. Itu dia kayak gitu. Iya, kebiasaan. Ada kan yang pakai salep. Ya makanya itu ininya di burung dara lah gitu. Itu kan umum ya, pengetahuan umum ibaratnya. Cuma mau balik lagi teman-teman mau pakai cara yang mana ya terserah. Gimana baiknya aja. Nah setelah itu habis bisa makan sendiri, baru itu udah ketahuan tuh betina atau jantan. Kita bisa nyeriinnya dari umur berapa tuh? Kalau saya biasanya dari piik 4 ya. Ya tergantung burungnya gitu. Ada yang dari piik 6 udah kelihatan. Ada yang baru piik 4, ada yang udah piik 2 baru kelihatan. Ada yang sampai rampas juga belum kelihatan gitu, ada. Jadi itu misteri ternak lah istilahnya kayak gitu. Nggak pasti gitu istilahnya. Kita mesti pelajarin teranya. Oh kalau ini biasanya cepet nih giringnya darahan ini.
Kalau misalnya jarahan ini, kalau jarahan ini biasanya pik 4 jodoh, tapi jangan langsung latih. Biarin aja jodoh dulu, nanti pik 2 baru latih gitu. Jadi beda-beda treatmentnya masing-masing burung. Gitu. Nah, malah zaman kecil kita ngelihat, oh ganteng nih laki nih. Iya. Malah bisa jadi lenje. Iya. Iya makanya kayak gitu-gitu. Misteri ya. Misteri, kita nggak bisa iniin lah, maksudnya pastiin gitu. Dari zaman kayak dulu kita gelangin, gue pede nih cowok nih gelangin. Telur pertama nih. Pertama laki, malah yang kedua laki yang digelangin cewek. Dua-duanya malah laki dua-duanya atau nggak bisa. Nah, habis itu mulai dijodohin, mulai beranca, mulai udah ngejar-ngejar cewekan mulu gitu kan. Itu dijodohinnya di bulu berapa biasanya? Biasanya saya nggak matokin dari bulu sih. Saya biasanya burung udah beranca, tapi kan dia masih giras bang. Jadi biasanya saya ambil, taruh kandang piikan, sendiriin aja. Karantina dulu ya? Iya, pokoknya disendiriin sampai dia nyaman gitu. Dia kan nggak biasa di kandang nih, biasanya ngumbar-ngumbar. Nah, disendiriin, udah mulai enak, baru kasih cewekan. Gitu biasanya. Dan biasanya tuh ngejar yang warna kayak ibunya biasanya sih ya. Rata-rata ya. Biasanya begitu. Kita kita cari betinanya kan kita bingung nih. Ini kira-kira pakai betina apa ya? Kasih aja yang mirip ibunya gitu. Gitu aja. Habis itu baru dijodohin giring latih. Latih, iya. Latih paling segiringan, 2 giringan kita ngelop aja di rumah sampai kelihatan udah ada tenaga. Ke ceweknya dia udah ngeliat, baru kita bawa ke lapak. Kelapak pun juga pelan-pelan ya? Iya pelan-pelan. Tapi enaknya kalau di rumah udah dilatih gitu, kita di lapak tuh mundur-mundurnya juga enak. Bukan mundur jauh ya, maksudnya dalam wajarnya dia misalnya cuma 50 meter berapa. Kalau baru giring langsung dibawa ke lapak kan paling deket-deket ya. Nah gitu terus, sama aja kayak di rumah sih, kayak gitu-gitu. Cuma beda kan di nandain patek segala macem kan. Nah habis itu boleh langsung dilolohin atau dibiarin dulu berapa giringan? Maksudnya dilolohin? Kan biasanya kan ada biar dia makin dewasa gitu. Oke. Kalau itu saya biasanya ngelihat burungnya udah enak gitu ya. Maksudnya maksudnya kerjanya udah sesuai gitu, nggak usah dilolohin. Kecuali dia geroboknya parah, kita butuh dia lebih kalem gitu. Burungnya terlalu ngotot, dewasainnya biasanya dilolohin gitu. Dan dilolohin pun nggak sampai gede ya? Enggak, nyampe keluar bulu aja, keluar bulu atau enggak udah bisa ini baru sepet lagi. Nah itu kan pasti burung kayak ampiang gitu dilolohin ya. Pasti. Nah itu ngebalikinnya lagi? Biasanya banyak dikasih kacang tanah kayak gitu-gitu atau enggak pas kita sepet itu dijor purnya, jadi lemaknya nggak terlalu banyak kebuang. Iya. Gitu nah itu sih. Kacang tanah tiap hari wajib. Kacang tanah. Sampai ngisi lagi tuh. Iya, paling tiap malam kasihin 5, 10 gitu aja, biar dia enak lagi. Oh, tadi ada yang kelewat nih prosesnya nih. Kan kayak ada beberapa teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Ada yang buntutnya dicabut, ngikutin sayapnya yang keberapa copot. Itu mitos apa gimana tuh? Kalau buat di Bang Dery nerapinnya gimana? Kalau saya wajib nggak cabut buntut? Saya biasanya kalau saya saya cabut. Emang harus hitungannya sih sugesti ya. Kalau sugesti saya wajib gitu. Jadi saya kalau di bulu 6 saya cabut. Cara nyabutnya kan juga beda-beda bang. Ada yang satu-satu, ada yang sekaligus, ada yang di pijit-pijit dulu, ada yang kasih air baru cabut. Nah kalau saya sih cabutnya langsung sekaligus brek gitu. Langsung semua, nggak saya satu-satu. Jadi kalau misal sakit sekalian gitu. Kalau satu-satu ada gak enak gitu. Mendingan langsung semua brek, langsung teriak gitu kan. Terus abis itu kalau di Semarang saya waktu itu ngelihat bukan cuman cabut buntut, jadi bulu selendang itu juga dicabutin. Yang gitu. Di sendi? Bukan bang, yang ini kan sayap nih. Kalau Megan kan ada garis hitamnya tuh. Nah garis hitamnya itu dicabutin. Dibabat? Iya, dicabutin, bulu selendang istilahnya. Jadi bulu itu dicabutin biar pantatnya, kalau cabut buntut kan ke pantatnya
bokongnya bagus gitu ya. Nah kalau ini ke sayapnya juga bagus kayak begitu. Nah kalau dari piyik itu kita udah bisa ini bicara ini ya, rabaan ya. Masuk apa enggak tuh kayak japit udangnya ntar dia bisa berubah sendiri, misalkan agak renggang jadi rapat, itu tergantung porsi latihan atau emang dia udah bawaan lahirnya begitu? Kalau saya ngelihatnya emang bawaan lahir, maksudnya gini, baru lahir piyik baru ini pasti capit udangnya renggang-renggang. Nanti dia makin gede makin kecil gitu, tapi nanti ada peak pointnya, maksudnya dia udah nyampe situ aja gitu, misalnya segini apa gimana gitu. Dan latihan itu kayaknya nggak mempengaruhi ini deh, dia bakal rapet apa enggak. Kalau setahu saya sih gitu, maksudnya kecil dia renggang tuh. Ntar lama-lama nyempit sampai ke semana nyempitnya itu, bentuk dewasanya gitu ya. Bentuk dewasanya aja. udah nggak bisa gimana nggak berubah lagi. Paling berubah kalau patah, paling itu ya berubah, satu miring satu lurus gitu doang. Kalau patah gitu diapain biasanya sih sembuhinnya? Kalau saya dulu dikasih tahu pakai tetawan. Tetawan itu kan ada lilinnya tuh. Nah pakai lilinnya itu, lilin tetawan itu dimasukin ke mulut. Udah digituin paling 2 hari 3 hari sembuh. Dia balik lagi tuh. Iya, tapi nggak sempurna sih. Tapi minimal dia bagus gitu. Itu paling pakai lilin tetawan. Ada juga yang pakai ya apa sih, kalsium gitulah buat obat-obatan ini. Saya pakainya lilin itu. Nah, habis dicabut sayap cabut buntut tadi, itu belum bisa dimainin berarti ya? Belum. Udah sampai full lagi? Iya, udah full baru kita mainin. Sampai rampas lagi? Baru kita keluarin, kita mainin. Biasanya berapa bulan, berapa gini kan sih bisa buat jadiin piyik ya? Nyampe ibaratnya nyampe setar deh. Itu setiap darah di sini, kalau saya kena darahannya zipper cepet, dia stabilnya cepet. Tapi kalau kena darahannya jagur agak lama. Dia pasti diajak lari dulu, stabilnya lama lah gitu. Ada yang terbangnya lemes segala macem. Nah, makanya itu pentingnya kita tahu terahan yang kita mau ternak itu di situ. Jadi kadang-kadang kita biasa pakai terah zipper nih misalnya, terahnya Yupi yang di saya. Terus saya udah kebiasaan pakai itu, enak-enak dilatihnya kan. Pas masuk strain baru jadi lemes segala macem gitu. Nah kan kalau kita nggak tahu asal usulnya susahnya di situ bang. Jadi enak kalau tahu kita emang begini awalnya nih, tenang aja udah latih gitu kan. Nih yang namanya piyik kan ya pasti jalurnya nggak mungkin lurus terus ya. Ada dari kanan kiri terus tuh, tergantung tenaga ya. Nah itu balikin ulang ke awal apa gimana ngatasinnya? Kalau saya bukan dibalikin ulang sih, jadi jatuhnya gini, kalau biasanya kalau belok-belok itu dia belum mapan satu kan, terus tenaganya juga belum dapat. Dan burung belok-belok itu abang mesti tahu, maksudnya burung belok-belok itu rata-rata ya, maksudnya muter lama itu dia tenaganya habis. Apalagi buat piyik kan baru main gitu kan. Jadi kalau misalnya emang belok-belok itu biasanya sih tenaganya belum dapat, jadi dipantek di mana gitu. Misalnya di titik 1 kita lepas bagus, mundurnya baliknya bagus lurus. Titik 2 dia agak nyari-nyari gitu, agak pusing. Nah majuin lagi bagus, nanti mundurin lagi, majuin lagi, mundurin, dapat tenaganya pantek lagi. Tapi rata-rata cepet gitu bang. Kalau misalnya dia udah dapat tenaga di sekitaran 50 meter 100 meter lah, mundurinnya biasanya enak. Makanya orang biasanya tuh dari 100 meter 2 minggu 3 minggu ntar mundurinnya enak gitu, udah dapat tenaganya gitu. Berarti intinya mah sabar ya. Sabar, harus nikmatin proses. Kalau mau piyik mau player mah tetap aja sabar. Sabar iya. Pokoknya kita kalau main piyikan itu ya itulah prosesnya yang kita nikmatin. Kalau kita langsung ngarepin, kita berekspektasi hasilnya tanpa kita tahu prosesnya,
tanpa kita kita pertimbangkan prosesnya gitu ya. Susah. Kita nih, wah ini anakannya si A nih, anakannya pasti bagus-bagus nih. Kita udah ekspektasinya burung tinggi, jedor gitu segala macam. Tapi kita nggak tahu tuh prosesnya gimana gitu kan. Gimana burung itu yang kita lihat bisa nyampe jedor-jedor gitu. Kita yang taunya cuman pas ngelihat dia di finish doang. Pasti lemas. Apa istilah kecewa lah. Tapi kalau misalnya emang kita tahu latihannya begini gini sampai jadi tuh puasnya beda gitu. Berarti ya kitanya juga sebagai pemiliknya harus jeli ya. Iya. Harus jeli nih burung kenapa belum tenaganya belum dapet segala macam. Iya. Nah itu tadi kan bilang ekspektasi, berarti saya bisa nyimpulin kalau setiap peternak punya imajinasi berarti. Pasti. Kalau nggak punya imajinasi ngapain dia ternak? Nah, gitu. nah kalau Bang Dery tipikal yang kayak gimana tuh imajinasinya dari awal pas pertama gitu? Udah kesampean belum? Kalau saya sebagian ada. Saya dulu pernah pengen punya burung yang stabil dari dekat. Maksudnya ya tadi saya bilang lepasan sekitar 600 meter, 500 meter harus didapat kolongnya, minimal dia naik kelihatan gitu. Burung itu di kolongan naik. Ada udah dapat di darahannya Yupi ini rata-rata karakternya begitu. Terus yang kedua, saya sebenarnya kalau karakter burung kolongan saya lebih suka yang ngelihat kolongan itu dia auto tiba-tiba turun sendiri gitu. Jadi ada dulu burung kalau di bah itu lepasan aspal, dari aspal itu dia ngelihat kolongan udah ngerembes. Nah itu saya belum dapat tuh. Itu kayaknya dari latihan atau enggak dari apa kali, saya juga nggak tahu. Masih misteri lah ya. Masih misteri ya. Itu. Soalnya kalau dapat burung karakter kayak gitu, bawahnya ngisi itu udah paling enak bang. Kita nggak nungguin prit, burung udah turun. Ya istilahnya kalau misalnya kita ngomong kasar ya, burung belum prit udah begini dulu nyampe atas ring prit, tinggal tatakin doang, udah kelar, kenceng lagi bawahnya, udah enak. Berarti udah 50% udah kecapai lah ya, imajinasinya. Ada yang kecapai, itu juga kecapai bukan ini bang, maksudnya kita nggak langsung kecapai gitu, butuh proses. Iyalah. Misalnya kita pengennya di darahan ini nih kayak gini nih, ternyata saya dapetnya di darahan itu gitu, nggak yang darahan ini gitu. Malah yang nggak disengaja mungkin ya. Iya makanya, ya itulah makanya misteri beternak ya. Tadi ada yang kelewat nih. Nah kalau kita ngegelangin piyik tuh baiknya di umur berapa sih? Saya biasa 7 hari ya, 7 hari ya, maksimal 7 hari lah. Lebih dari 7 hari udah nggak mungkin muat tuh. Pokoknya dilihat aja kakinya kelihatannya udah gede ya udah pasti nggak bisa. Nah kan kadang suka ada yang nyangkut tuh ya, sampai ke paha tuh. Pernah nggak? Kalau saya emang ring ada yang di paha. Ring saya ada yang di paha, ada yang di kaki. Kalau di paha itu biasanya ringnya lebih gede. Tapi kan suka burung ada yang malah nyengser gitu. Iya, saya dulu banyak bang, jadi ring kaki saya taruh di paha. Yang ada jadi bengkak pahanya, pincang segala macam, banyak lah dulu. Nah itu nggak apa-apa, apa ntar normal lagi? Nggak bakal normal lagi kecuali ringnya dipotong. Cuman kan ringnya udah ketutupan, udah nyangkut nih, sama daging, udah mampet ya. Ya udah paling kalau misalnya kita afkir gitu. Ya udah gitu-gitu aja. Ya berarti dari pas umur 7 hari pun kita juga harus teliti ya. Iya. Kalau udah nyangkut ke paha udah nggak bakal kepake tuh ya. Pasti. Nyangkut ke paha itu maksudnya nggak apa-apa nyangkut ke paha, tapi ringnya mesti yang emang ring paha gitu. Ya, emang dia taruhnya di paha, dia biasanya bunderannya agak lebih gede gitu. Aduh bang, rokok bang. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Berarti di sini ada terhap aja tuh tadi Juventus. Saya di sini banyak saya pakai darahan Yakuza Al Capone. Saya suka darahan itu karena Yakuza, kalau Yakuza lah CC-nya saya paling pede. Kalau buat CC saya pede darahan Yakuza. Saya kenapa suka juga Al Capone? Al Capone itu mental tarungnya bahaya bang, gawat, bagus banget gitu hitungan.
waktu itu pernah di Gading, dia 10 besar itu burung, ini cerita Al Capone ya. Dia 10 besar itu udah nggak bisa diri burung, udah pincang lagi, tapi diterbangin turun masih gitu lagi, masih Mentalnya mentalnya bagus ya. Emang kalau misalnya dari kandang Calaga rata-rata mentalnya tuh pasti dapat sih gitu, bagus lah. Terus saya suka jagur juga ada yang cc-nya bagus, tergantung dia nakal. Jagur misalnya keluar warna Megan gitu, itu pasti cc-nya kenceng. Nah terus keluar ke warna kelabu kenceng, tritis kenceng gitu. Tapi kalau yang Megan ini kenceng banget tapi masih ada geroboknya. Kita kan tahu darah-darahnya kan lebih enak kalau kayak gitu. Nah berarti Yakuza udah banyak ya? Iya, saya basic bloodnya hitungannya jagur sama Yakuza. Basic blood di sini, saya pakainya itu. Nah kalau darahan Bekasi pakai juga Bekasi nggak? saya pernah pakai darahannya Mas Jun, tim Batavia. Batavia ya? Tim Batavia, Mas Jun. Kayak katanya diambil itu juga ya? Apa? Belman? Ya. Beli Belman juga ya? Oh ini ya yang belantong ya? Iya. Pernah diambil. Saya dulu bapak suka sama darahannya dia, dibeli tuh kalau nggak salah ibunya Batavia apa ibunya siapa gitu diambil. Mas Jun juga banyak yang nonton tuh konten gua. Iya. Banyak banget yang nonton, yang nanya-nanya. Emang sampai sekarang pun juara terus tuh saya lihat di Facebook. Iya. Mas Jun kan dia orangnya telaten kalau keburu. Nggak dan nggak banyak. Iya, segitu. Nah, menurut Mas Dery, idealnya punya player banyak atau cukup? Kalau saya itu tergantung joki bang. Joki sanggup nggak gitu, dompet sanggup nggak, kan itu aja ya. Nah, tapi emang apa namanya, ada joki yang dia bisa megang 40 burung sekaligus gitu. Baca burungnya bisa gitu. Kalau ketemu dompet bagus kan lebih bagus. Iya. Peluangnya makin gede. Iya, istilahnya ngejaring lah dia itu kan ya. Ada juga yang emang dia bagusnya dimain 5 burung, 4 burung gitu. Kalau saya sih lebih suka emang dimain dikit, 4 burung, 5, 8 burung lah buat lomba cukup. Tapi fokus. Dompet juga nggak ngap-ngap jadinya. Soalnya kan apalagi zaman sekarang ya, karakternya kan makin banyak nih. Lawan-lawan nih, ya kan. Mungkin itu juga alasannya bawa lebih banyak karena harapannya ini biar ngelawan ini ya buat kan? Tameng lah istilahnya. Tapi kalau misalnya emang jokinya pede bang ya sama burung dia, mau 1 mau 2 juga tetap aja bagus. Dulu ada namanya Bangkit ya bang, burungnya Bangkit, siapa? Irin. Oh nama jokinya Irin, burungnya namanya Bangkit. Bawa burung cuma 1 bang, sampai keluar kerja karena setiap giringan dapat motor. Ngapain lagi kerja? Iya kan. Itu apa dia ya itu dia, makanya saya bilang kalau misalnya kita patokin burung, kalau tiap tim tuh beda-beda strategi. Ada yang sistem jaring, ada yang 1 aja dia bisa bagus gitu. Kalau saya sih lebih kayak 6-7 burung cukup lah ya buat main, tapi semuanya pede gitu. Nah udah enak. Nah tadi udah banyak nih kita bahas sama Bang Dery nih, kayak tahap-tahapan pembesaran piyik tuh apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang dihindarin gitu kan, biar piyik lebih dewasa. Ternyata dilolohin itu perlu juga. Terus kalau burung hilang jalur, ternyata dia kehabisan tenaga ya. Tenaga bisa. Salah satu faktornya itu ya. Terus Bang Dery juga tadi alhamdulillah udah imajinasinya beternaknya udah tercapai juga ya. Sampai akhirnya tadi yang terakhir ngebahas, ternyata Bang Dery lebih nyaman di 7-8 burung kalau untuk lomba, biar nggak ngap-ngapan juga dompetnya. Makasih nih udah dikasih kesempatan ngobrol di sini. Jangan bosan datang sini. Pasti. Terus semoga
tim JR-nya makin lancar ke depannya, Amin. beternaknya, imajinasinya makin luas dan Kesampean makin gitu ya. kesampean. Iya. Oke, salam buat jokinya, buat bokap juga. Ya, siap, Bang. Makasih Bang Dery. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.